saya sedang berada di lokasi pelatihan Muslimah Milenial Reformis di Megamendung mulai tanggal 11 sampai 14 Maret 2021 ini. Salah satu tujuan dari pelatihan ini adalah membangun kesadaran baru ya bagi perempuan milenial. Kenapa kita menyasar kepada perempuan? Karena kita melihat bahwa setengah dari penduduk dunia, bahkan penduduk Indonesia itu adalah perempuan. Kalau mereka itu berdaya, memiliki kemampuan untuk menjadi pendidik, menjadi influencer, bahkan juga kita membutuhkan perempuan sebagai ulama yang akan memberikan pengaruh yang positif, konstruktif di masyarakat. Oleh karena itu pelatihan ini dilakukan untuk 4 hari ini membangun kesadaran milenial tentang pentingnya menyebarkan nilai-nilai keislaman yang kalau istilah dalam Al-Quran itu adalah yang rahmatan lil alamin. Jadi nilai-nilai keislaman yang wasatiyah. Kalau dalam istilah keren sekarang itu adalah membangun moderasi beragama. Karena itu para peserta pelatihan ini akan dibekali dengan pengetahuan keislaman yang sejuk, yang mengedepankan interpretasi keagamaan yang humanis ya, di mana mereka akan menghargai ya setiap perbedaan. Keragaman interpretasi agama di Indonesia ini adalah sebuah keniscayaan. Karena itu saya kira semua umat beragama harus mampu menerima, menghargai setiap perbedaan, termasuk perbedaan dalam tafsir, perbedaan dalam interpretasi, dan perbedaan dalam implementasi nilai-nilai agama. Itu penting sekali. Dan yang kedua adalah menanamkan pada diri mereka nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan sesama tanpa ada sekat-sekat, tanpa ada blokade-blokade. Yang penting adalah bagaimana melihat sesama itu sebagai manusia. Karena itu dengan melihat mereka sebagai manusia, maka akan timbul rasa persaudaraan, kasih sayang, dan empati kepada sesama. Yang ketiga, mereka juga akan dibekali dengan pengetahuan tentang literasi kebangsaan, agar mereka mengerti bangsa ini bukan bangsa yang kecil. Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar. Ya, dari segi jumlah saja kita jumlahnya itu hampir sekarang sudah 270 juta. Karena itu saya pikir kalau itu dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, mungkin ada 10 negara. Karena itu masyarakat harus mengerti betapa besar bangsa ini dan juga luas wilayahnya dan juga potensi-potensi besar yang dimiliki oleh bangsa ini. Karena itu sebagai warga bangsa, warga negara, kita mestinya sadar bahwa kita harus memberikan kontribusi, memberikan partisipasi dalam upaya membangun bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, selain itu mereka juga akan diajarkan atau diberikan bekal-bekal tentang bagaimana ya, pengetahuan tentang analisis dan manajemen konflik. Karena kita tahu bahwa konflik itu adalah sesuatu yang intrinsik dalam kehidupan manusia. Kita tidak boleh lari dari konflik, tetapi bagaimana kita melakukan upaya-upaya transformasi konflik sehingga konflik itu menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi hal yang positif dalam kehidupan kita. Karena saya pikir konflik itu dapat mendatangkan inisiatif, kompromi, dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Karena itu tinggal bagaimana kita mampu ya melihat konflik itu sebagai sebuah peluang, bukan sebagai sebuah ancaman. Lalu juga di sini akan diajarkan tentang bagaimana berempati terhadap lingkungan, sehingga mereka nanti akan tertarik untuk ikut dalam upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu kami berharap dengan 4 hari pelatihan ini kami dapat menghasilkan bukan hanya sekedar influencer, tetapi juga perempuan ulama yang mampu menyampaikan pesan-pesan perdamaian melalui ajaran agama, melalui budaya dan berbagai macam lainnya, sehingga masyarakat kita ke depan itu adalah masyarakat yang betul-betul seperti yang diinginkan oleh para pendiri bangsa ini, menjadi bangsa yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tetapi kita saling menyayangi satu sama lain. Mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat dan menghasilkan influencer-influencer yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan kita semuanya tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.